Coba lihat uang di dompetmu. Itu hanya selembar kertas. Atau saldo di ponselmu, yang cuma sederet angka di layar. Tak satu pun benda ini punya nilai nyata dengan sendirinya. Tapi kenapa seluruh dunia rela bekerja keras, bahkan bertengkar, demi uang? Jawabannya tersembunyi dalam sebuah perjalanan panjang selama ribuan tahun. Hari ini, kita akan menyusurinya, dari zaman ketika uang belum ada, sampai kamu cukup scan kode QR untuk membayar. Dan di akhir, kamu akan menemukan satu rahasia yang menghubungkan semuanya. Mari mulai dari awal, saat uang belum ditemukan. Dulu, manusia bertukar barang secara langsung. Ini disebut barter. Kamu punya beras, aku punya ikan, kita tukar. Terdengar sederhana, tapi ada masalah besar. Bayangkan kamu punya beras dan ingin ayam. Kamu harus menemukan orang yang punya ayam, dan kebetulan sedang membutuhkan beras, pada saat yang sama. Para ekonom menyebutnya masalah kebetulan ganda. Sulit sekali. Belum lagi, bagaimana menentukan satu ekor ayam setara berapa kilo beras? Dan bagaimana kalau barangmu cepat busuk? Barter membuat perdagangan menjadi lambat dan rumit. Manusia butuh solusi yang lebih baik. Solusi pertama muncul dalam bentuk uang komoditas. Idenya, pilih satu barang yang semua orang mau, jadikan itu alat tukar bersama. Di berbagai belahan dunia, benda ini berbeda-beda. Ada yang memakai garam, ternak, biji-bijian, bahkan di banyak wilayah, termasuk Nusantara, orang memakai kerang atau cangkang siput yang indah sebagai alat tukar. Ini kemajuan besar. Kini kamu tak perlu lagi mencari orang yang pas. Kamu tinggal menjual berasmu, dapat kerang, lalu memakai kerang itu untuk membeli apapun. Tapi uang komoditas juga punya kelemahan. Ternak bisa mati, garam bisa larut, dan kerang bisa dikumpulkan siapa saja sampai nilainya jatuh. Manusia butuh sesuatu yang lebih tahan lama, langka, dan mudah dibawa. Disinilah logam mulia masuk. Emas dan perak hampir sempurna untuk tugas ini. Ia langka, tidak berkarat, bisa dilebur dan dibagi, serta indah. Awalnya orang menimbang potongan logam setiap kali bertransaksi, tapi itu merepotkan. Maka sekitar 2600 tahun lalu, di kerajaan Lydia, wilayah yang kini menjadi Turki, muncul terobosan. Mereka mencetak koin logam standar, dengan berat dan kemurnian yang dijamin oleh kerajaan, ditandai dengan cap resmi. Sekarang, orang tak perlu lagi menimbang. Cukup hitung jumlah koinnya. Ide brilian ini menyebar cepat ke seluruh dunia. Koin pun menjadi uang selama ribuan tahun. Nilainya nyata, karena logamnya sendiri memang berharga. Tapi koin emas punya satu masalah praktis. Ia berat. Bayangkan seorang pedagang harus membawa sekarung koin emas untuk perjalanan jauh. Selain melelahkan, itu sangat berbahaya dari perampok. Solusinya lahir di Cina, lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan ini mengubah sejarah. Alih-alih membawa koin, orang menitipkan koinnya kepada pihak yang terpercaya, dan menerima selembar surat sebagai tanda bukti. Surat itu pada dasarnya berkata, pemegang kertas ini berhak menukarnya dengan sekian koin. Karena surat ini bisa ditukar dengan uang sungguhan, orang mulai menerimanya langsung sebagai pembayaran. Beginilah uang kertas pertama lahir. Perhatikan pergeseran besar ini. Untuk pertama kalinya, uang tidak lagi berharga karena bahannya. Selembar kertas jelas tidak berharga. Ia berharga karena sebuah janji. Janji inilah yang membangun sistem keuangan modern. Selama berabad-abad, muncullah bank. Kamu menyimpan emas di bank, dan bank memberimu uang kertas sebagai gantinya. Negara-negara lalu menyepakati sistem bernama standar emas. Artinya, setiap lembar uang yang beredar dijamin dan bisa ditukar dengan sejumlah emas tertentu yang tersimpan di brankas negara. Ini memberi rasa aman. Uangmu, secara teori, selalu didukung oleh emas nyata. Sistem ini menjaga nilai uang tetap stabil dan dipercaya secara internasional. Tapi ada satu keterbatasan besar. Jumlah uang yang bisa dicetak sebuah negara dibatasi oleh jumlah emas yang dimilikinya. Saat ekonomi tumbuh pesat dan dunia butuh lebih banyak uang untuk berputar, aturan ini menjadi belenggu. Maka tibalah momen paling menentukan dalam sejarah uang modern. Pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, mengumumkan bahwa dolar tidak lagi bisa ditukar dengan emas. Dalam sekejap, ikatan antara uang dan emas terputus, dan dunia perlahan mengikutinya. Sejak saat itu, hampir semua mata uang di dunia, termasuk rupiah,
menjadi apa yang disebut uang fiat. Inilah konsep yang mengejutkan. Uang fiat tidak dijamin oleh emas atau benda berharga apapun. Lalu apa yang membuatnya bernilai? Dua hal. Pertama, otoritas negara, yang menetapkannya sebagai alat pembayaran resmi yang sah. Kedua, dan yang paling penting, kepercayaan bersama. Uang kertasmu berharga semata-mata karena semua orang sepakat dan percaya bahwa ia berharga, dan yakin orang lain juga akan menerimanya besok. Renungkan sejenak. Nilai uang di sakumu berdiri di atas kepercayaan kolektif. Selama kepercayaan itu terjaga, sistem berjalan. Saat kepercayaan runtuh, seperti pada kasus hiperinflasi, uang bisa menjadi tak berarti dalam semalam. Setelah lepas dari emas, uang terus berevolusi menjadi semakin abstrak. Mulailah era uang plastik. Kartu kredit dan kartu debit membuat kita tak perlu lagi membawa tumpukan uang tunai. Uang berubah menjadi sinyal elektronik yang berpindah antar rekening. Lalu datang internet dan ponsel pintar, yang mempercepat semuanya. Muncul transfer bank digital, lalu dompet elektronik. Kini, uang benar-benar menjadi sekadar angka di layar, berpindah dari satu akun ke akun lain hanya dengan beberapa ketukan jari. Uang fisik pun makin jarang kita sentuh. Dan di Indonesia, evolusi ini mencapai babak yang menarik. Dulu, setiap dompet digital dan ban punya kode QR-nya sendiri, sehingga pedagang harus menempel banyak kode berbeda. Merepotkan. Maka pada tahun 2019, Bank Indonesia meluncurkan KRIS, dan mulai berlaku nasional pada awal 2020. KRIS menyatukan semua pembayaran ke dalam satu kode standar. Kini, dompet apapun bisa membayar ke kode apapun. Cukup scan, dan uang berpindah dalam hitungan detik. Dari warung kaki lima sampai mal besar, KRIS membuat pembayaran digital menjangkau hampir semua orang. Inilah lompatan luar biasa. Dari membawa sekarung koin emas, kini cukup mengarahkan kamera ponsel. Lalu, apa masa depan uang? Kita sudah menuju masyarakat yang nyaris tanpa uang tunai. Banyak bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia, sedang mengembangkan mata uang digital bank sentral, versi resmi digital dari rupiah. Ada pula mata uang kripto, yang mencoba menciptakan uang tanpa kendali negara sama sekali. Bentuknya mungkin akan terus berubah, dari kerang, ke emas, ke kertas, ke angka, dan entah apa lagi nanti. Tapi disinilah rahasia yang menghubungkan seluruh perjalanan ini. Perhatikan, dari zaman ke zaman, uang bergerak dari sesuatu yang bernilai karena bendanya, menuju sesuatu yang bernilai murni karena kepercayaan. Kerang, emas, kertas, sampai angka di layar, semuanya hanyalah simbol. Uang, pada akhirnya, bukanlah benda. Uang adalah kesepakatan bersama, sebuah kepercayaan kolektif yang memungkinkan miliaran orang asing untuk saling bekerja sama dan bertukar nilai. Itulah penemuan sosial terbesar umat manusia. Jadi lain kali kamu scan KRIS atau memegang selembar uang, ingatlah, kamu sedang memegang salah satu bentuk kepercayaan tertua di dunia. Kalau kamu suka penjelasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, karena masih banyak rahasia di balik hal-hal yang kita anggap biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.